Perkenalkan, nama saya Melicious Lebondar, Prodi D3 Keperawatan. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang dibawakan Ibu Yunida Trisna Simanjuta dengan topik tujuan pemberian nutrisi pada bayi. Untuk tahu lebih lanjutnya, mari ikuti saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemberian nutrisi pada bayi. Pemberian nutrisi pada bayi dibagi atas 3. Yang pertama, optimalitas tumbuh kembang, imunitas tubuh, dan kebutuhan energi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, optimalitas tumbuh kembang. Pertumbuhan adalah keadaan di mana perubahan fisik dari waktu ke waktu, baik dari segi dimensi, proporsi maupun komposisi tubuh. Agar pertumbuhan menjadi baik, bayi harus diberikan nutrisi yang baik. Makanan yang dimakan oleh bayi akan menjadi sumber energi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel dalam tubuh, serta menimbulkan sel-sel tubuh apabila sel-sel tubuh rusak. Apabila sel-sel dalam tubuh tumbuh dengan baik, maka pertumbuhan bayi akan tercapai, sehingga setiap bulan berat badan dan tinggi badan bayi bertambah. Perkembangan adalah perubahan kemampuan bayi dalam gerakan motorik kasar ataupun halus, kecerdasan dan mental, dan perilaku dari waktu ke waktu. Perkembangan membutuhkan asupan makanan. Otak akan berjalan dengan baik apabila asupan glukosa ke otak baik, sehingga otak berfungsi dengan baik, yang akan mengakibatkan adanya peningkatan kecerdasan pada bayi. Dan yang kedua, imunitas tubuh. Bayi sangat rentan terhadap penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya masih belum sempurna. Asupan makanan yang baik membantu dalam mengoptimalisasikan imunitas pada bayi. Asupan protein pada bayi akan membantu dalam optimalitas pertumbuhan pada bayi, yang pada akhirnya bayi akan lebih sehat dan kuat serta bebas dari penyakit. Yang ketiga, kecukupan energi. Agar fungsi tubuh berjalan dengan baik, maka asupan makanan mutlak diperlukan. Makanan akan membantu dalam menjaga proses dalam tubuh berjalan dengan baik, seperti sistem kekebalan tubuh berjalan dengan baik, pertumbuhan optimal, semuanya membutuhkan energi dari makanan. Faktor yang mempengaruhi energi pada bayi dibagi atas 2. Yang pertama, berat badan dan tinggi badan, dan yang kedua, status gizi balita. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, berat badan dan tinggi badan menandakan komposisi tubuh. Komposisi tubuh mempengaruhi kebutuhan energi. Begitu pula dengan bayi. Bayi yang memiliki komposisi tubuh yang besar akan menumbuhkan energi yang besar. Dan yang kedua, status gizi balita. Semakin baik status gizi bayi, maka energi yang diberikan pun sesuai kebutuhan. Namun, apabila bayi tersebut mengalami kekurangan gizi, maka perlu adanya penambahan kebutuhan gizi agar terhindar dari keadaan gizi yang semakin buruk. Dan sebaliknya, apabila bayi memiliki status gizi berlebih, perlu adanya peningkatan kebutuhan gizi. Oleh karena itu, perlu adanya penghitungan kebutuhan untuk bayi. Macam-macam makanan untuk bayi dibagi atas 3. Yang pertama, ASI, MPASI, dan PASI. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, ASI. ASI adalah makanan utama bagi bayi yang baru lahir hingga usia 2 tahun. Pada umumnya, bayi yang mendapatkan ASI akan lebih sehat dibandingkan bayi yang jarang diberi ASI. ASI sangat baik untuk perkembangan otak karena ASI memiliki kandungan gizi yang seperti asam lemak karbohidrat, DHA, asam lemak omega 6, protein, dan asam lemak omelet. ASI memiliki kolesterol
yaitu susu pertama yang dikeluarkan oleh ibu bersalin yang hanya keluar selama beberapa jam saja setelah melahirkan. ASI mengandung antivirus, antibakteri, memperkuat sistem imunitas pada bayi, dan merupakan sumber vitamin A. Oleh karena itu, dengan pemberian ASI, bayi akan memiliki daya tahan tubuh tumbuh lebih baik bila dibandingkan dengan bayi yang diberikan susu formula. Sehingga dengan demikian, pemberian ASI itu sekaligus sebagai imunisasi pertama bagi bayi selain pemberian zat gizi. Dan yang kedua, MPASI atau makanan pengganti ASI agar kebutuhan bayi tercukupi. Kandungan gizi MPASI adalah jumlah zat gizi terutama energi dan protein yang harus ada di dalam MPASI lokal setiap harinya, yaitu sebesar 250 kalori, 6-8 gram protein untuk bayi usia 6-12 bulan, dan 450 kalori, 12-50 gram protein untuk anak usia 12-24 bulan. Kebutuhan gizi bayi usia 6-12 bulan adalah 660 kalori dan 15 gram protein. Kandungan gizi air susu ibu atau ASI adalah 400 kalori dan 10 gram protein. Maka kebutuhan diperoleh dari MPASI adalah 250 kalori dan 6 gram protein. Kebutuhan gizi bayi usia 12-24 bulan adalah sekitar 850 kalori dan 20 gram protein. Kandungan gizi ASI adalah sekitar 350 kalori dan 8 gram protein. Maka kebutuhan yang diperoleh dari MPASI adalah sekitar 500 kalori dan 12 gram protein. Yang ketiga adalah PASI. PASI adalah singkatan dari pengganti air susu ibu atau ASI, dan pada umumnya berupa susu formula. PASI merupakan makanan bayi yang dapat memenuhi kebutuhan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. PASI dapat diberikan dalam keadaan di mana bayi harus dipisahkan dari ibunya, misalnya jika si ibu menderita sakit parah atau menular. Dalam keadaan seperti itu, bayi dapat diberikan PASI sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan. Cara untuk memberikan PASI pada bayi harus menggunakan takaran dalam pengenceran PASI yang sesuai dengan label pada kaleng atau kemasan PASI. Air yang digunakan untuk mengencerkan PASI adalah air yang sudah dimasak mendidih, atau peralatan yang digunakan untuk mengencerkan dan memberikan PASI sebaiknya juga dibilas dengan air panas atau mendidih. Pengertian berat badan pada bayi. Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir atau neonatus. Berat badan digunakan untuk mendiagnosis bayi normal atau BBLR. Dikatakan BBLR apabila berat bayi atau balita berat bayi lahir di bawah 250 gram atau di bawah 2,5 kilo. Pada masa bayi atau balita, berat badan dapat dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi, kecuali terdapat kelainan klinis seperti dehidrasi, asites, edema, dan adanya tumor. Di samping itu pula, berat badan dapat dipergunakan sebagai dasar penghitungan dosis obat dan makanan. Baiklah, di sini saya akan menghitung berat badan ideal bayi. Di sini sudah tertera rumus dan soal. Dengan rumus, berat badan ideal bayi dikali tinggi badan dikurang 100 kg dikurang 10%. Soal. Pasien bayi laki-laki umur 2 bulan dengan tinggi badan 53 cm dan berat badan 4,2 kg. Berapakah berat badan ideal bayi tersebut? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab. Berat bayi ideal sama dengan tinggi badan kurang 100 dikurang 10%. Karena tinggi badan bayi adalah 53 cm, maka kita buat di sini 53 kurang 100
dikurang 10%. 53 kurang 100 sama dengan 47. Dikurangkan dengan 10%. Maka hasilnya adalah 42,3 dikurang 5. Maka hasil dari berat badan ideal bayi adalah 0,8 kg.